Kembali lagi dengan saya, Sulase SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan manusia merupakan suatu proses kompleks yang memecah dan mengurai bahan organik menjadi partikel-partikel kecil yang digunakan tubuh sebagai energi. Fungsi makanan bagi makhluk hidup ada tiga, yaitu sebagai sumber energi, sebagai bahan kerangka biosintesis, komponen penyusun sel dan jaringan tubuh, nutrisi esensial yang membantu fungsi fisiologis. Adalah zat-zat yang mengandung energi kimia yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan, hewan yang dimakan oleh makhluk hidup untuk memberikan tenaga dan nutrisi. Pada setiap makanan mempunyai kandungan gizi yang berbeda. Salah satu contoh gizi yang kita dapatkan dari makanan adalah karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan biomolekul yang terdiri dari karbon C, hidrat H2O. Salah satu contoh karbohidrat adalah glukosa, yang merupakan molekul yang memiliki 6 atom C sehingga rumus kimianya C6H12O6. Karbohidrat memiliki nama lain sakarida yang dalam bahasa Latin berarti gula. Ada beberapa macam gula yang ditemukan dalam makhluk hidup. Menurut besar molekulnya, karbohidrat dibedakan menjadi 3, monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Contoh karbohidrat ditemukan pada beras, jagung, ubi, ketela, dan kentang. Protein. Protein terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Selain itu, unsur sulfur dan fosfor. Sifat-sifat protein. Ionisasi. Ionisasi seperti asam amino, protein yang larut dalam air akan membentuk ion positif atau negatif. Pada suasana asam, molekul protein akan membentuk ion positif, sedangkan pada suasana basa, molekul protein akan membentuk ion negatif. Denaturasi. Protein dapat diartikan suatu perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Contohnya bisa ditemukan pada telur, daging, ayam, ikan, dan semua jenis kacang-kacangan. Fungsi protein: membangun sel tubuh, mengganti sel tubuh, membuat air susu, enzim, dan hormon, membuat protein darah, menjaga keseimbangan asam basa cairan tubuh. Lemak. Molekul lemak terdiri dari unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O seperti halnya karbohidrat. Fungsi lemak. Sebagai sumber tenaga, lemak juga merupakan bahan pelarut dari beberapa vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Menurut sumbernya, lemak dibedakan menjadi 2. Pertama, lemak nabati umumnya mengandung asam lemak tidak jenuh. Bisa ditemukan pada minyak kelapa, minyak zaitun, minyak jagung, minyak bunga matahari, mentega atau margarin, dan kacang-kacangan. Yang kedua, lemak hewani mengandung asam lemak jenuh. Bisa ditemukan pada susu, keju, daging ikan, dan kuning telur. Vitamin. Fungsi utama vitamin adalah mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Menurut sifatnya, vitamin dibagi menjadi 2. Yang pertama, vitamin larut dalam lemak. Yang kedua, vitamin larut dalam air. Contoh vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Contoh vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan vitamin C. Garam mineral. Kalsium, Ca, untuk membentuk matriks tulang, membantu proses penggumpalan darah dan mempengaruhi penerimaan rangsang oleh saraf. Fosfor, untuk membentuk matriks tulang, diperlukan dalam pembelahan sel pada pengurutan otot, metabolisme zat.
Besi merupakan komponen penting sitokrom atau enzim pernafasan. Fluor untuk menguatkan Golgi. Iodium, komponen penting dalam hormon pertumbuhan tiroksin. Natrium dan klor atau NaCl untuk pembentukan asam klorida HCl. Air. Air merupakan komponen terbesar penyusun protoplasma sel dan merupakan kebutuhan yang sangat vital untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Air berfungsi sebagai zat pembangun yang merupakan bagian dari jaringan tubuh dan sebagai zat pengatur yang berperan sebagai pelarut hasil-hasil pencernaan. Air juga membantu mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh, baik melalui paru-paru, kulit, ginjal, maupun usus. Selain itu, air juga berfungsi sebagai pengatur panas tubuh dengan jalan mengalirkan semua panas yang dihasilkan ke seluruh tubuh.